Mengatasi asam lambung, GERD, psikosomatik tanpa obat. Apakah bisa? Coba, apakah bisa teman-teman? Ya, jawabannya adalah sangat bisa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta, praktisi hipnoterapis dari Kediri ataupun Kota Blitar, Jawa Timur. Dan juga sekaligus saya pernah sakit asam lambung tahun 2017 selama 1 tahun, tentunya dengan semangat, dengan tekad, ya, sehingga saya bisa sembuh. Nah, oke teman-teman. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis ya dan berpahala. Dan tentunya juga jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, tanda notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru, live streaming terbaru, informasi terbaru seputar asam lambung ya dari channel ini. Bagikan, share ya. Nah, oke. Teman-teman langsung aja ya. Teman-teman tetap semangat, tetap merasa dirinya sehat. Supaya apa? Supaya muncul semangat, supaya muncul rasa sehat, sehingga rasa tidak semangat, rasa lemas, rasa kondisi seperti orang sakit itu bisa terkikis. Tetap semangat ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang mengatasi asam lambung, GERD, psikosomatik tanpa obat. Apakah bisa? Coba, apakah bisa teman-teman? Ya, jawabannya adalah sangat bisa. Ya, sangat bisa teman-teman, sangat bisa. Nah, sebenarnya saya sudah membahas video ini baru saja di live streaming saya. Cuma ini adalah versi versi jernihnya teman-teman ya, versi jernihnya. Karena kalau di live streaming itu kadang gangguan sinyal, kadang gangguan suara dan sebagainya. Kalau ini versi jernihnya. Oke, jadi langsung aja. Orang sakit asam lambung, sakit GERD disertai dengan anxiety disorder dan psikosomatik itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Saya di sini punya herbal asramgat, ada madu istighfar. Tetapi ketika kita tidak menjaga yang namanya pola pikir, kita tidak menjaga yang namanya kepercayaan ataupun sugesti kita, semua obat yang Anda minum percuma. Teman-teman minum obat-obat kimia, obat yang ada di apotik. Kalau Anda tidak bisa menjaga sugestinya, Anda tidak bisa menjaga pola pikirnya, itu juga percuma. Kapan kita akan sembuhkan begitu? Jadi sebenarnya orang sakit asam lambung itu bisa sembuh tanpa obat. Yang harus dilakukan adalah ini, simak baik-baik ya, simak baik-baik, kondisikan diri Anda dalam penuh rasa semangat, kondisikan diri Anda dengan penuh rasa sehat ya, tanamkan pada hati nurani Anda, dalam diri Anda bahwa Anda sedang sehat, Anda sedang fokus, Anda sedang semangat, supaya apa yang saya sampaikan bisa Anda terima, bisa Anda praktekkan, dan Anda bisa sembuh tanpa obat. Dan juga teman-teman, saya pengen silaturahmi dengan teman-teman semuanya yang barangkali sudah menonton video-video saya. Nanti silahkan WA saya ya di nomor yang saya cantumkan di bawah ini. Kita sharing-sharing gratis teman-teman, tidak bayar ya. Kita sharing-sharing, namanya siapa, tinggal di mana gitu. Karena salah satu cara untuk memperpanjang umur, salah satu cara untuk memperluas rezeki adalah dengan cara bersilaturahmi. Dan bersilaturahmi itu banyak caranya. Salah satunya adalah seperti itu. Nanti silahkan WA saya teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video ini. Oke, langsung aja cara mengobati ataupun cara mengatasi asam lambung tanpa obat. Yang pertama, jaga pola makan teman-teman. Ya, 3P. Teman-teman sudah tahu 3P. Saya tidak akan bahas banyak 3P. Jaga pola makan yang baik. Teman-teman boleh makan makanan pantangan ya, tetapi tidak dalam porsi yang besar. Sehari 2 hari boleh makan. Seperti berminyak, santan, dicoba boleh ya, adaptasi lagi. Terus kemudian pola hidup, pola makan tidak saya jelaskan ya teman-teman, karena sudah paham pola hidup. Teman-teman jangan terlalu sering begadang. Terus kemudian meskipun ada gejala, ada sensasi, teman-teman juga olahraga, tetap olahraga ringan, senam, jalan sehat, jalan kaki, sepeda, gunung, ringan-ringan aja. Ya, itu harus teman-teman lakukan.
Yang paling sulit adalah pola pikir di sini, teman-teman. Yang bisa menghambat penyembuhan kita. Dan juga pola pikir ini yang bisa mempercepat penyembuhan kita. Pola makan, pola hidup, saya yakin teman-teman sudah bisa. Tapi pola pikir di sini agak sulit. Jadi, teman-teman, pola pikir. Ketika Anda merasakan gejala, ketika Anda merasakan sensasi dari asam lambung, jangan biarkan ataupun jangan jadikan sensasi itu menjadi alasan untuk Anda tidak berolahraga. Jangan jadikan alasan sensasi itu untuk Anda tidak beraktivitas di luar rumah. Dan itu Anda jadikan alasan untuk Anda berdiam diri di rumah, untuk Anda selalu berbaring di dalam kamar. Karena itu justru akan menambah gejala-gejala dari psikosomatis Anda. Belum lagi nanti mata kabur, melihat pandangan gak nyaman. Itu adalah efek-efek ketika kita gak keluar rumah, teman-teman. Ya, gitu. Ketika teman-teman sudah menjaga pola makan dengan baik, pola hidup dengan baik, pola pikir teman-teman ini harus benar-benar dibenahi dan dijaga. Karena pada dasarnya, ya, diri kita ini bisa mengobati diri kita sendiri. Dari apa? Dari pikiran. Pikirannya bagaimana? Pikiran bawah sadar ataupun hipnosis, kondisi hipnosis. Teman-teman, suatu contoh. Kalau kita menganggap diri kita ini sakit, yang terjadi apa? Yang terjadi kita lemes, yang terjadi kita tidak bersemangat. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa kita sakit. Kalau kita meyakini kita kalau kita meyakini kita sehat, yang terjadi apa? Semangat luar biasa. Ya. Keinginan banyak gitu. Jadi tergantung apa yang kita pikirkan. Cemas itu lumrah, teman-teman. Cemas itu wajar karena cemas itu datangnya dari pikiran bawah sadar kita. Itu sebagai bentuk alarm supaya kita berhati-hati. Contoh nih, Mas, saya itu sudah nyaman nih lambungnya. Tapi kadang saya itu cemas kadang-kadang. Tapi nanti nggak lama sih, tiba-tiba nanti juga hilang. Itu indikasi bahwa Anda sudah sembuh, teman-teman. Loh Mas, tapi kenapa saya masih cemas? Itu hal yang lumrah. Itu hal yang wajar. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa cemas itu merupakan alarm, peringatan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Misal, kita cemas, takut nanti pingsan ibaratnya. Itu alarm untuk apa? Supaya kita nggak telat makan. Nah, seperti itu kan? Jadi pikiran bawah sadar kita itu baik. Di dalam kecemasan itu, mengingatkan, memberikan alarm peringatan kepada kita supaya kita ini selamat. Kita takut pingsan, oh berarti saya harus makan nih. Saya cemas mati nih, oh berarti saya harus menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir saya nih. Kesehatan saya harus saya jaga, kan begitu. Cuma kalau orang anxiety disorder itu kecemasannya berlebihan. Karena ada aktivitas yang berlebihan di namanya otak, bagian amigdala. Dan orang-orang dengan kecemasan tinggi itu biasanya hormon yang tinggi itu adalah hormon kortisol ataupun hormon kecemasan, hormon cemas ataupun hormon rasa sakit. Begitu ya. Maka dari itu, gejala yang dialami orang psikosomatik itu banyak, teman-teman. Punggung sakit, nyeri, sakit pinggang dan sebagainya. Terus kemudian ada migrain, mual, keliengan, sempoyongan, mata kabur, telinga berdenging, vertigo. Nyeri ulu hati, jantung berdebar-debar, sak napas, keringat dingin. Banyak dan banyak. Karena apa? Hormon stres yang ada. Begitu ya. Lantas bagaimana Mas cara saya mengatasi? Kalau saya sudah bergejala, saya sulit untuk mengalihkan. Nah, ketika Anda bergejala, sebenarnya Anda sedang mengakses pikiran bawah sadar juga, teman-teman. Tergantung Anda mau mengikuti rasa cemas Anda, sensasi Anda, gejala Anda, atau Anda belok ke kanan untuk memberikan sugesti yang baik, sugesti yang positif, meskipun sulit banget untuk Anda menerimanya. Karena apa? Karena gejala yang Anda rasakan. Itu pilihan Anda. Ya. Jadi di sini saya ajarkan untuk teman-teman semuanya, ya tolong nanti benar-benar di-share supaya bermanfaat untuk banyak orang. Penyembuhan asam lambung tanpa obat ini. Kalau Anda bingung, bagaimana cara saya untuk berkomunikasi dengan bawah sadar ataupun memprogram bawah sadar saya? Caranya adalah ketika Anda mau tidur, ketika Anda sholat malam dengan khusyuk, ketika Anda berdoa. Ya, yang paling mudah aja. Ketika Anda mau tidur, posisi ngantuk, sengantuk-ngantuknya, tahan sebentar. Tahan sebentar, katakan ya, relax ya, pejamkan mata.
Katakan pada diri Anda, saya sehat. Mulai malam ini dan seterusnya saya sehat. Mulai malam ini dan seterusnya saya semangat. Mulai saat ini dan seterusnya ketika saya berdiri, tubuh saya sekuat pohon kelapa yang tidak akan tumbang, yang tidak akan roboh, yang tidak akan ambruk, yang tidak akan sempoyongan. Katakan itu secara berulang. Besok paginya ketika Anda bangun tidur, katakan lagi. Mulai pagi ini dan seterusnya saya menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan penuh rasa sehat. Begitu. Mulai pagi ini dan seterusnya lambung saya sehat, lambung saya nyaman, pikiran saya tenang. Katakan itu. Ya. Yang memprogram diri kita adalah pikiran bawah sadar. Dari pikiran bawah sadar, ya, dari pikiran merubah perasaan, dari perasaan merubah perilaku. Yang terjadi saat ini apa, teman-teman? Dari pikiran Anda, ya, memikirkan tentang penyakit, memikirkan yang ada pada diri Anda, yang Anda pikirkan semua tentang yang buruk-buruk, tentang penyakit-penyakit, tentang gejala-gejala. Akhirnya menimbulkan perasaan gelisah, perasaan was-was, perasaan cemas, takut. Akhirnya apa? Menimbulkan perilaku. Dari pikiran mengakibatkan perasaan, perasaan mengakibatkan perilaku. Perilakunya apa? Kalau kita udah cemas, kita nggak berani keluar rumah. Kalau kita udah cemas, kita nggak berani serawung sama orang. Kalau kita sudah cemas, takut mati, kita mengurung diri di kamar. Kalau kita cemas, kita nggak jadi olahraga. Nah, itu perilakunya, teman-teman. Jadi sungguh besar banget peran dari pikiran bawah sadar kita ini untuk membantu penyembuhan asam lambung kita, ya, terutama di pikiran. Sembuh dari asam lambung tanpa obat, tanpa herbal. Lakukan secara rutin, ya, continue hal-hal itu, teman-teman. Yang terutama adalah pikiran kita. Sugesti yang baik, ya, sugesti yang baik lama-kelamaan akan merubah perasaan kita. Kalau sugesti kita baik, perasaan kita pasti senang. Perasaan kita senang, perilaku kita juga akan menunjukkan sesuatu yang senang. Ya, pikiran kita ini sudah baik, sugesti kita baik, mengakibatkan perasaan senang. Perasaan senang mengakibatkan perilaku semangat. Ibaratnya begitu, ya. Oke, kalau nanti belum paham, silahkan teman-teman sharing dengan saya melalui WhatsApp gratis, ya. Sekaligus kita untuk bersilaturahmi, karena silaturahmi itu selain untuk memperpanjang usia, ya, memperpanjang usia, menambah kesehatan, juga untuk memperluas rezeki. Ya, silahkan nanti kita konsultasi juga bisa. Teman-teman juga saya pengen bersilaturahmi dengan teman-teman melalui WhatsApp yang ada di bawah sini, teman-teman, ya. Saya tuliskan di sini. Silahkan nanti teman-teman sharing. Saya buka layanan konsultasi gratis 24 jam. Teman-teman datang ke sini konsultasi gratis. Yang bayar apa? Yang bayar ketika teman-teman beli madu aslam gad, ketika teman-teman beli madu istighfar, ketika teman-teman hipnoterapi, seperti itu. Kalau hanya konsultasi gratis. Gitu, ya. Oke. Teman-teman, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa share, jangan lupa nyalakan tanda lonceng. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu ibadah, subscribe itu berpahala. Ya. Saya akhiri, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.